PCR dan selanjutnya begitu kurang lebih seperti itu. Nah, kalau misalnya nih dok, kita punya ciri-ciri seperti itu dok nih, yang mengarah ke COVID nih, apa yang harus kita lakukan dok? Ya, jadi memang kita tidak tahu apakah kita benar tertular atau tidak ya, kecuali dengan minimal sekarang swab antigen yang diteruskan dengan PCR atau PCR ya. Terus yang pertama kita tidak tahu. Kita tahunya salah satunya yang perlu kita waspadai adalah pertama, apakah kita ada kontak erat ya? Mungkin teman saya yang di kantor ternyata positif atau ternyata memiliki gejala-gejala ya. Nanti kita belum masuk gejala-gejalanya. Terus yang kedua, selain kontak erat, ya mungkin kita ketahuan dari screening kantor ya, atau screening di apa ya, mungkin di keramaian terus akhirnya diciduk pemerintah untuk dilakukan gitu ya. Akhirnya ketahuan positif dari screening itu. Jadi memang yang pertama yang paling tinggi itu adalah kalau kita screening ya, itu apa namanya, melakukan swab antigen. Dan juga kalau kita memiliki riwayat kontak erat dengan positif COVID-19. Gitu. Jadi kalau misalnya aku nih dok, punya gejala-gejala seperti tadi ya, jadi kalau bisa itu langsung ke swab antigen dulu ya, atau langsung ke swab PCR aja dok? Dok, cukup antigen dulu Ya, atau langsung ke PCR? prinsipnya yang golden standarnya memang PCR ya. Kalau bisa langsung PCR lebih bagus ya. Tapi biaya memang lebih mahal biayanya. Kalau tidak ada yang sederhana swab antigen. Tapi sebaiknya ya dilakukan di klinik kesehatan ya. Kalau kita melakukan sendiri ya bisa positif palsu ya. Atau mungkin kita salah cara melakukannya juga mengakibatkan hasil yang kurang valid begitu. Karena saya dengar gini dok, katanya kalau misalnya pas kita lagi drop, itu tuh nggak boleh langsung di swab antigen katanya. Katanya kalau kita drop langsung di swab antigen itu pasti hasilnya positif. Itu benar nggak? Kalau menurut ilmu yang saya pelajari, jadi alat swab itu khususnya ya, alat swab itu akan benar-benar mendeteksi yang benar-benar virus. Kalau bukan virus COVID juga negatif. Jadi khusus gitu, spesifik sekali. Apalagi PCR. Baik. Kalau PCR itu udah pasti ya, karena itu kan langsung ke virusnya ya dok ya. Aha. Oke. Jadi kalau misalnya teman-teman semuanya punya gejala seperti itu, alangkah lebih baiknya kita lihat dulu ya, karena itu kan belum tentu semuanya mengarah ke COVID ya. Tapi Iya, kalau kontak erat lah misalnya setidaknya. udah pernah kontak dengan rekan kerjanya atau mungkin keluarganya yang pernah Betul, kena COVID, alangkah lebih baiknya langsung tes saja ya dok ya. Karena betul, dengan kita tahu status kita, itu juga bisa membantu orang supaya kita juga tidak menularkan ke mereka, gitu ya. betul, Nah, betul. ada masa inkubasi ya dok ya. Itu berapa lama dok dari orang dia misalnya tertular sampai dia bisa menularkan sampai dia nggak bisa menularkan lagi dok? Ya biasa masa inkubasi 3 sampai 5 hari ya. Hari ini terkena, bisa 3 hari kemudian atau 5 hari kemudian gejala-gejala itu muncul, begitu. Dan beberapa hari ini saya banyak menemukan ya di lapangan bahwa saya habis vaksin kok tiba-tiba ada gejala-gejala COVID, atau bahkan saya habis vaksin terus ada gejala, saya lakukan tes kok hasilnya positif. Nah itu kemungkinan dia sudah terkena sebelum vaksin, jadi masih masa inkubasi, begitu Pak TW. Jadi bukan karena vaksin ya, karena kan ini juga isu nih, katanya orang, wah kalau divaksin justru malah kena COVID Bukan. nih. Jadi memang mungkin sebelumnya ya, karena mungkin juga pada Oh saat bukan. Mm-mm. ini juga prosesnya Mm-mm. juga ini ya dok ya, antri itu ya, bisa jadi kenanya pada saat mengantri vaksin ya. Oke dok, ini kan Oh seperti iya yang kita bisa ketahui dok, jadi. ini kan seperti yang kita ketahui sekarang ini kan apa ya, fasilitas kesehatan di Indonesia ini sudah hampir tidak bisa menampung lagi ya dok ya. Bisa dibilang hampir kolaps, bener nggak? Ya, Kalau di Madiun sendiri? situasinya ya hampir kolaps ya, kolaps saja belum, tapi hampir kolaps. Nah, Dalam karena arti ini kan dalam
Ya, saya melihatnya banyaknya antrian dan mulainya krisis oksigen itu aja. Nah, artinya nggak semua orang itu kan harus ke rumah sakit ya, karena kan juga disarankan lebih baik isolasi mandiri di rumah. Benar ya? Ya, Nah, pertanyaannya betul. ini langsung ke temanya aja ya dok ya. Jadi Oke. bagi teman yang hasil PCR-nya positif itu kan nggak langsung harus dibawa ke rumah sakit. Nah, ini orang-orang seperti apa yang bisa dirawat sendiri di rumah dok? Ya, jadi begini, eh, dengan banyaknya lonjakan seperti ini, dan diketahui melalui swab antigen maupun PCR, kita harus menilai diri kita, eh, bagaimana keadaan diri kita, bahkan kita harus ke tenaga kesehatan atau ke dokter atau ke rumah sakit untuk menilai keadaan diri kita. Jadi sebelum melakukan isoman atau isolasi mandiri, kita harus tahu status kesehatan kita, keadaan kita yang positif COVID ini dalam keadaan OTG, orang tanpa gejala, atau dengan gejala ringan, atau dengan gejala sedang, atau dengan gejala berat, begitu. Jadi ada level-levelnya. Dengan yang isoman atau isolasi mandiri itu diperuntukkan untuk orang yang positif COVID dengan orang tanpa gejala dan gejala ringan. Jadi harus tahu itu. Selama masih tanpa gejala dan gejala ringan, maka masih bisa dilakukan isolasi mandiri. Dan sebaiknya ketika mau masuki gejala sedang atau menuju berat, maka siap-siap untuk menuju fasilitas kesehatan, rumah sakit atau puskesmas. Kalau untuk gejala berat itu misalnya gimana dok? Kalau gejala berat tentunya ya sudah di ICU ya salah satunya ya. Iya, halo. Ya, jadi pernafasannya udah Iya, mulai salah satunya pernapasannya pasti lebih dari 25 kali per menit. Dan saturasi oksigennya melalui oximeter sudah, kalau berat loh ya, di bawah 90, bahkan 80 maupun 70 itu sudah berat sekali salah satunya. Dia ada demam tinggi dan ngos-ngosan, nadinya cepat, seperti itu menuju ke berat ya. Jadi buat teman-teman semuanya yang misalnya saat ini sedang menjalani isolasi mandiri itu alangkah baiknya punya ini ya, pulse oximeter ya, oximeter ya dok ya. Oximeter, saturasi ya, alat pengukur saturasi oksigen ya, oximeter. Jadi ini saya juga punya. Jadi ketika ini sangat penting sekali ya. Jadi kita bisa tahu betul. Jadi makainya itu tinggal dipasang gini aja. Jadi kalau untuk normalnya itu 99 sampai 98 sampai 99 ya dok ya. Iya, orang normal lebih baik kita pakai patokan 95 ke atas ya, 97, 98 itu bagus sekali. Jadi kalau sudah 95 ke bawah itu berarti dia sudah, nah itu bagus itu. 99 ya? Oke. Oke. Jadi memang kita harus punya seperti ini selain punya termometer ya, teman-teman. Jadi pada saat kita mengukur dan nanti itunya angkanya di bawah 95 itu artinya kita harus siap-siap ya. Ya, harus mencari fasilitas atau bisa dibilang ke rumah sakit ya dok ya, karena itu udah betul rumah sakit ya. Betul. Oke, selain itu dok, ini kan juga kadang kan gini, saya pernah mendengar apa itu namanya happy apa itu. Jadi kalau happy hipoksia. Orang nggak ada gejala, tapi ketika diukur tiba-tiba saturasi oksigennya itu rendah sekali. Nah itu gimana dok? Oh ya, ini sebentar ini ada pertanyaan, tapi nanti ya pertanyaannya ya. Pas dijawab sekarang, nanti aja ya. Nanti aja ya. Boleh ya. Oke. Tadi perlu saya tambahkan, tadi kita langsung menuju ke gejala ringan, gejala sedang atau berat bahkan ya. Tapi sebenarnya prinsip kegawat daruratan itu berlaku untuk semua penyakit ya, bukan hanya COVID saja. Kalau tadi kita COVID sendiri pun luas sekali ya, dalam arti gejalanya banyak sekali dan bukan hanya sesak saja yang bisa membuat orang ke rumah sakit ya. Boleh saya tambahkan ya, Pak TW ya?
sorry, oke. Ya, boleh saya tambahkan, prinsip kegawat daruratan bukan hanya pada COVID saja ya, tapi pada banyak penyakit prinsip ini berlaku. Tentunya pada COVID ini banyak sekali kegawatan daruratan yang dapat ditimbulkannya. Salah satunya memang sesak ya, yang sering sekali terjadi gitu. Saturasi oksigen turun, nafas megap-megap, terus nadi berdebar cepat, panas tinggi. Nah, salah satunya, yang lainnya adalah kita melihat ada diare ya untuk saat ini ya. Diare ini juga berbahaya. Kalau diare terus-menerus ini ya, pasien akan mengalami shock hipovolemik ya, akan lemes dan ya bisa tidak tertolong. Seperti itu salah satunya. Bahkan kalau pasien lansia itu juga dilihat penyakit-penyakit penyerta lainnya. Kalau mungkin ada penyumbatan jantung atau riwayat stroke atau seperti itu dapat memperberat ya. Atau gula juga dapat memperberat keadaannya. Begitu salah satunya. Dan juga tingginya panas ya, suhu panas badan ini juga berpengaruh juga. Kalau 3 hari tidak ada penurunan ya, sebaiknya ke rumah sakit. Oke, kembali ke pertanyaan tadi, Pak TW ya, happy hypoxia ya. Boleh saya langsung jelaskan? Boleh, langsung aja. Oke, happy hypoxia 2 hari lalu ya, 2 hari lalu saya bahas itu di YouTube saya, di YouTube Sostenes ya, channel Dr. Sostenes, itu nanti akan muncul happy hypoxia. Waspada happy hypoxia ya, ini berbahaya sekali ya. Jadi yang tadi isolasi mandiri, kita mengambil judul ini, isolasi mandiri kapan harus ke rumah sakit ini, penting karena selagi kita ada lonjakan yang begitu tinggi, melampaui gelombang pertama, itu juga banyak meninggal atau kematian ketika melakukan isolasi mandiri. Salah satu penyebabnya adalah happy hypoxia ini, berbahayanya. Yang pertama, salah satunya ya, yang paling mudah tetap menggunakan alat ini ya, selain analisa gas darah di laboratorium menggunakan alat saturasi oksigen atau oximeter ini, kita dapat melihat oksigen kita berapa. Kalau oksigen kita 90, bahkan 85, tetapi kita masih oke-oke saja, masih bisa makan, minum, mandi, naik turun tangga, nah itu waspada kita mengalami happy hypoxia. Tapi saturasi oksigen kita bagus. Kenapa kok mengalami happy hypoxia? Ketika tubuh kita terinfeksi atau masuk virus COVID-19, maka tubuh kita akan melawan antibodi, antiinflamasi, muncul semua di tubuh kita untuk melawan virus tersebut. Nah, tergantung tubuh kita. Ketika terjadi reaksi inflamasi yang sangat hebat di tubuh kita karena infeksi COVID-19, maka muncullah satu marker sitokin ya. Marker sitokin ini yang membuat adanya kerusakan atau bahkan kerusakan yang meluas, terjadi badai sitokin. Jadi seharusnya orang yang saturasinya oksigennya turun, harusnya dia nafasnya ngos-ngosan atau megap-megap, dia tidak ngos-ngosan atau megap-megap. Karena sinyal yang dikirim tubuh ke otak yang menandakan adanya kekurangan oksigen atau desaturasi, low saturasi atau hipoksia itu terganggu. Jadi sinyal itu terganggu, maka ya kita seperti orang biasa, tetapi tubuh kita kekurangan oksigen. Nah, itu kalau kita tidak mendapatkan oksigen secara adekuat, secara cukup, maka dalam waktu 1, 2, 3 hari, maka akan terjadi penurunan fungsi tubuh. Tentu tubuh kita ini perlu oksigen kemana-mana. Otak perlu, jantung perlu, paru-paru apalagi, ginjal apalagi, peredaran darah semua mengalirkan oksigen. Kalau oksigennya turun dan tidak cukup, maka lama-lama akan terjadi tidak stabil ya tubuh kita. Seperti itu. Jadi justru ini yang paling bahaya ya, karena kita nggak tahu ada tanda. Betul. Kan ya. Biasanya Betul. kalau orang sakit kan ngos-ngosan tuh. Nah, ketika dia ngos-ngosan tuh saya butuh oksigen ya. Ketika dia nggak tahu-tahu kolaps seperti itu. Iya, betul. Jadi kalau misalnya, nah ini kan kondisi rumah sakit penuh semua nih dok. Iya. Harusnya kan ada rumah kan kita bisa melakukan semacam terapi, ada nggak dok? Untuk mengurangi dari apa ya saturasi oksigen yang menurun itu. Karena ketika rumah sakit pada menolak itu gimana dok?
karena udah penuh semuanya. Ya, itu jawaban yang sangat sulit dijawab ya. Dilematis sekali Memang, dalam arti pertama, memang kalau kita saturasinya turun, memang salah satunya adalah penambahan oksigen yang adekuat, oksigen murni melalui tabung oksigen. Nah, mungkin beberapa hari ini di media sosial banyak tentang cara-cara atau trik-trik untuk melakukan teknik-teknik tertentu atau posisi tubuh tertentu untuk menaikkan atau menunda kekurangan oksigen. Salah satunya proning maupun tidur miring atau setengah duduk begitu. Tapi tetap memang harus dibawa ke, kenapa harus dibawa ke rumah sakit? Karena rumah sakit yang memiliki oksigen ya, yang berlimpah tentunya ya, akses oksigen yang berlimpah. Terus juga kita tidak, apa ya, kita mesti ya, kalau kita punya oksigen sendiri pun juga akan habis dalam hitungan hari. Yang 6 meter kubik itu bisa habis dalam 1,5 hari, bahkan 1 hari kalau kita menggunakannya secara kuat. Jadi memang ya harus butuh oksigen. Saya ada cerita ya, keluarga kami tadi malam berduka karena paman saya di Kertosono ya, baru saja dipanggil Tuhan karena positif COVID-19 dan kekurangan oksigen, dan kemarin susah sekali mencari rumah sakit di kotanya ya, begitu. jadi memang mau nggak mau harus segera mendapatkan pertolongan ini ya dok ya, oksigen ya. Betul, betul, betul. Baik. Oke, dokter kita lanjut ke ini aja. Ada beberapa pertanyaan.